Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita akan lanjutan. Kita sekarang sampai pada bab 3, rasio. Nah, rasio ya, ini kita akan belajar konsep rasio, skala dan laju pertambahan satuan. Apa itu? Nah, kita akan pelajari ya. Oke, let's go. Perhatikan beberapa situasi berikut. Ya. Nah, di sini tadi gambar engine-nya besar, sekarang kok kecil. Nah, ada rasio. Rasio pada intinya adalah perbandingan, ya. Kapan dan mengapa menggunakan rasio untuk membandingkan? Nah, ini akan kita pelajari di bab ini. Oke. Nah, ini adalah kertas. Beberapa ukuran kertas, ada kertas A4, A3, A2, A1, A0. Apa yang membedakannya? Ukurannya tentu saja. Ya. Berapa ukuran kertas fotokopi? Kertas fotokopi. Nah, apa kesamaan ketika gambar di atas? Ketika contoh di atas kita membandingkan dua besaran. Ya, tadi kita kan ada gambar Einstein tadi, terus sekarang kertas. Ya. Untuk foto dan lukisan, pelukis memastikan bahwa panjang dan lebar hasil lukisannya sesuai dengan perbandingan di fotonya. Kita menggunakan perbandingan. Yang panjang dan lebar, panjang itu harus lebih panjang daripada lebarnya, kan gitu ya. Kalau contoh fotonya seperti itu, gambarnya harus seperti itu juga. Jadi proporsional. Nah, itu salah satu kata kuncinya. Demikian juga dengan berbagai ukuran kertas memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sama, ya. Agar rasa minuman coklat tetap sama, ya, ini penjual harus memastikan perbandingan bahannya sama. Kalau enggak, akan warnanya aja beda. Artinya yang lebih coklat ini perbandingan coklatnya dengan susunya lebih banyak coklatnya. Kalau ini lebih banyak susunya, kan gitu ya. Nah, perbandingan ini yang akan kita pelajari. Oke. Kertas-kertas ini ya memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sama, ukurannya beda, ya. Kata kuncinya adalah rasio, ya, perbandingan, pecahan, persen, skala, laju perubahan satuan, rasio, ekuivalen dan proporsi. Nah, itu kata kunci yang akan kita gunakan untuk mempelajari bab ini. Oke, kita mulai dari yang A, konsep rasio. Bagaimana konsepnya? Melalui eksplorasi kadar coklat dalam minuman dan minuman susu coklat berikut, kalian akan mempelajari konsep rasio sebagai perbandingan dua besaran. Nah, eksplorasi 3.1 pemahaman rasio. Kalian akan menyesuaikan masalah utama yang berkaitan dengan campuran susu coklat dengan komposisi coklat. Ya, komposisi minuman ya di minuman-minuman franchise itu harus sama. Agar apa? Rasanya sama. Beli di mana-mana rasanya sama. Seperti itu ya. Coklat dan susu yang berbeda-beda, ya. Komposisi coklat dan susu yang berbeda-beda. Ini akan memberikan rasa yang berbeda tentu saja. Akan tetapi kalian perlu membedakan pemahaman perbandingan dan rasio. Ya, bagaimana merepresentasikan perbandingan dalam bentuk pecahan, persen dan desimal. Jadi ada perbedaan penggunaan istilah perbandingan dan rasio. Ya, tapi pada intinya ya mirip banget. Ya. Jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan pecahan dan perbandingan. Berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman? Di sini penjual minuman coklat harus konsisten. Ya, perbandingan atau rasio antara coklat dan susu harus selalu sama. Oke. Berapa banyak gelas berisi coklat? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang susu 1, 2, 3, 4. Berapa perbandingan coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman? Ya, kalau perbandingan coklat dibanding minuman, ya banyaknya coklat dibanding banyaknya gelas seluruh minuman.
banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman adalah 6 dari 10. Semua ini kalau kita hitung tadi kan 10. Nah, yang berisi coklat ada 6. Maka coklat akan jadi pembilangnya dan minuman akan menjadi penyebutnya. Ya. Oke. Jadi untuk yang A itu seperti itu. Berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman. Oke. Ini adalah kita membandingkan banyaknya coklat dengan banyaknya keseluruhan minuman. Banyaknya gelas ya. Oke, yang kedua, berapa banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman. Sekarang yang susu saja. Yang susu ada 4. Ya, yang minumannya tentu saja ada 10. Banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman adalah 4 gelas berisi susu dibanding 10 gelas berisi susu dan coklat, ya, yaitu minuman. Kemudian berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Sekarang kita membandingkan hanya susu dengan coklatnya saja, ya. Perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat adalah 4:6. Yang 4 berisi susu, yang 6 berisi coklat, seperti itu. Ya, perbandingan itu apa dibandingkan A dibanding B. Jadi A-nya itu sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. Seperti itu ya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Kembali kita akan ayo berkomunikasi. Apa perbedaan konsep rasio dan pecahan? Nah, pecahan ya, selalu menyatakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Ya, pecahan itu perbandingan satu bagian terhadap keseluruhan. Sedangkan rasio membandingkan dua ukuran atau jumlah benda. Jadi rasio itu lebih general kalau gitu ya. Kalau pecahan kan terbatas, ya. Selalu menyatakan perbandingan dari satu bagian terhadap keseluruhan. Itu pecahan. Ya. Kalau rasio, nah ini lebih umum. Ya, membandingkan dua ukuran atau jumlah benda. Jadi pecahan bisa menjadi rasio, tapi rasio beda dengan pecahan. Tidak selalu merupakan pecahan. Seperti itu ya. Nah, ini penggunaan istilah ini harus diingat karena miripan. Nah, seperti ini contohnya. Pecahan yang menyatakan luas kuning. Kuning itu 1 di antara 1, 2, 3, 4. Satu bagian dari 4 bagian yang ada. Ya, kemudian pecahan yang menyatakan luas hijau. Hijau adalah 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Tapi rasio dari luasan hijau terhadap luasan kuning adalah 3:1. Ya, seperti itu. Rasio lebih umum. Jadi kalau pecahan itu selalu membandingkan sesuatu dengan keseluruhan, kalau rasio tidak. Ya, kita lanjutkan. Kembali kita akan diskusikan tentang coklat. Gambarlah diagram lingkaran dari komposisi coklat batang yang menyatakan 80% coklat murni dan 20% gula. Ya, diagram lingkarannya seperti ini. 80% adalah coklat, 20% adalah gula. Ya, bisa kasih keterangan yang biru adalah coklat, yang hijau adalah gula, ditambahkan gitu ya. Kemudian dalam diagram kotak ya, itu digambarkan seperti itu. Jadi ini garisnya kurang ya, kita tambahkan garis di sini. Nah, di sini kita tambahkan garis, nggak begitu lurus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, ada 10 kotak. Dari 10 kotak ini yang 8 kotak adalah coklat ya, yang 2 kotak ini adalah gula ya. Jadi biru adalah coklat, ini adalah coklat ya, coklat ya. Sedangkan yang hijau adalah gula. Terangannya seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini
Nyatakan perbandingan banyaknya coklat murni terhadap banyak gula jika berat coklat batang adalah 100 gram. Sekarang coklatnya adalah 100 gram. Ya, kalau berat coklat 100 gram perbandingannya bagaimana? Ya, ingat kalau perbandingan coklat terhadap gula, coklatnya di atas, gulanya di bawah. Banyak coklat adalah 80% dari 100 gram, yaitu 80 gram. Banyak gula adalah 20% dari 100 gram, adalah 20 gram. Seperti itu ya. Nah, sekarang perbandingan banyak coklat murni terhadap banyak gula, ya, coklat dibandingkan gula adalah perbandingan banyak coklat terhadap gula adalah 80 gram dibagi 20 gram, yaitu 4:1. Ya. Sebenarnya lebih mudah perbandingan itu dinyatakan 80 dibanding 40 ya. Bagi itu kayak banding ya, sama dengan 4:1. Kenapa kalau atas bawah itu lebih kita pilih saat kita bikin coret-coretan? Ini nyoretnya gampang. Nah, sama-sama bagi 2, di sini bagi sama-sama bagi 4 ya. Ini bagi 4. 80 20, ini 20, maaf. 20. Ini bagi 2. Nah, seperti itu. Jadi dalam proses menghitung bikin coret-coretan ya, pilih mana, pakai titik 2 atau perperan. Lebih enak pakai perperan ya, nyoretnya itu lebih mudah ya. Kita lanjutkan. Hal-hal yang perlu perhatikan. Yang pertama, persentase merupakan bentuk pecahan ya. Berapa persen itu adalah hal itu dibanding keseluruhan hal, kan gitu ya. Berapa persen apa gitu, misalnya berapa persen gula, ya gula dibandingkan keseluruhan dari batangan coklat, seperti itu. Kalau persentase tidak sama dengan rasio, ya tadi sudah kita bahas ya, karena persentase itu adalah pecahan, maka persentase tidak sama dengan rasio. Dalam hal ini kita bedakan ya, pengertiannya yang beda, hitung-hitungannya ya mirip banget. Rasio ya merupakan perbandingan dua besaran ya, perbandingan dua besaran dapat juga berupa ukuran atau jumlah benda. Itu rasio. Ya. Kita lanjut. Rasio dapat dituliskan A banding B. Ya. Jadi titik 2 ini bisa kita banding-banding. Ya, kita baca banding gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini ada setiap satu susu ada 3 coklat, satu susu 3 coklat, satu susu 3 coklat, seperti itu ya. Rasio dapat dituliskan dalam bentuk paling sederhana. Artinya perbandingan dibuat sekecil mungkin. Contohnya di sini ada 3 susu dibanding dengan berapa? 9 coklat. Nah, di sini adalah akan menjadi apa? Menjadi 3/9. Nah, 3/9 ya. Di sini kan akan menjadi 3/9. Lebih enak dinyatakan dalam per daripada titik 2 ya. Nanti setelah selesai baru kita konversi ke titik 2 lagi. Nyoretnya mudah ya. Kita ngelihatnya lebih enak. Sama-sama kita bagi 3. Dibagi 3 akan mendapat 1/3 atau 1/3. Clear ya? Oke. Apakah arti rasio banyak gelas berisi susu terhadap gelas berisi coklat? Ya, rasio akan membandingkan susu dibanding dengan coklat, seperti itu ya. Jadi yang pertama dibanding dengan yang kedua. Ya, jelas ini adalah 1/3 ya. Oke. Untuk setiap 1 gelas berisi susu terdapat 3 gelas berisi coklat. Itu artinya. Ya, hitung-hitungannya ya tadi 1/3. 1 susu banding 3, tapi arti dalam bentuk kata-kata kita mengatakannya adalah setiap 1 gelas berisi susu terdapat 3 gelas berisi coklat. Berapapun, kalau ada 2 gelas berisi susu berarti ada 6 gelas berisi coklat. 3 gelas berisi susu ada 19 berisi coklat. Nah, 1/3 tinggal ngalikan berapa aja. Mau 2 atas kalikan 2 bawah kalikan 2 atas kalikan 3 bawah kalikan 3, hasilnya sama atau rasionya sama. Ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar 3.7 berikut. Ada 6 donat dalam satu piring. Ada 3 jenis donat, yaitu donat meses, ya, donat gula, dan donat coklat. Ini yang meses ada 3, yang gula 2, yang coklat 1.
Oke. Nyatakan rasio dari banyak donat mesis. Berarti donat mesis, rasionya donat mesis dibagi donat coklat. Gitu ya. Jadi rasio donat mesis terhadap donat coklat kita nyatakan donat mesis dibanding atau dibagi donat coklat. Seperti itu ya. Nah, ini tentu saja donat mesisnya ada 3, 1, 2, 3. Coklatnya cuma 1. Ya. 3/1. Kita nulisnya 3/1. Seperti itu. Nyatakan rasio banyaknya donat gula terhadap donat coklat. Ya, donat gulanya ada 2. Ya, donat gula dibanding donat coklat. Ya, donat gulanya ada 2. Donat coklatnya ada 3. Kita menulisnya adalah 2/1. Coklatnya 1, maaf. Ya, yang 3 mesis. Ya, donat gula dibanding donat coklat 2/1. Ya, yang coklat kan cuma 1 ini aja. Lanjut, nyatakan rasio dari donat mesis, ya, donat mesis dibanding donat gula. Ya, kita lihat donat mesisnya ada berapa? 3. Donat gulanya ada berapa? 2. Seperti itu. 3/2 adalah jawabannya. Lanjut, jika 2 piring donat, berapa rasio dari banyak donat gula? Ya, rasio donat gula dibanding atau terhadap donat coklat. Ya, donat gulanya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Donat coklatnya ada berapa? 1, 2. Ya, ini bisa sama-sama bagi 2, 2/1. Ya, seperti itu. Ya, 4/2. Ya, dijawab 4/2 oke, dijawab 2/1 oke. Lanjut, jika setiap jenis donat ditambah masing-masing 2, ulangi pernyataan A dan B kemudian jawablah. A, rasio banyaknya donat mesis, ya, terhadap donat coklat. Seperti ini. Donat mesis terhadap donat coklat adalah 5/3. Ya, donat mesis dibanding donat coklat. Ya, donat mesisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donat coklatnya 3. Kita bisa tulis donat 5/3. Kemudian rasio donat gula terhadap donat coklat. Donat gula terhadap donat coklat. Donat gulanya berapa? 1, 2, 3, 4. Donat coklatnya 1, 2, 3. Seperti itu. Rasio donat mesis terhadap donat gula. Donat mesisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Donat gulanya ada 1, 2, 3, 4. Kita bisa nulis 5/4. Clear ya? Rasanya ini mudah. Kita lanjutkan. Nah, rasio volume air dalam botol mineral terhadap botol kecil adalah 5/1. Satuan volume digunakan untuk mililiter. Pikirkan 3 kemungkinan perbandingan volume botol besar dan botol kecil yang memenuhi rasio 5/1. Ya. Berikut ini adalah pilihan-pilihannya. 1000 dibanding 200. Ya, ini juga rasio 5/1. Ya. Kalau ini sama-sama dibagi 200, 1000 bagi 200 adalah 5. 200 bagi 200 adalah 1. 800 dengan 160 sama. Kalau dibagi 160 dapat 5. Kalau dibagi 160 dapat 1. Gitu. 750 dibanding 150. Ini adalah rasio 5/1. Kalau ini kita bagi 150 dapat 5. Kalau kita bagi 150 dapat 1. Seperti itu ya. Nah, tahukah kalian penggunaan rasio gear dalam mesin motor? Gear digunakan dalam mesin motor. Ya, seperti ini. Gear mempunyai ujung-ujung yang tajam yang disebut dengan gigi. Ya. Gambar 3.8 ini menunjukkan 2 gear, 3 bahkan ya, dengan banyak gigi yang berbeda. Gear menggunakan rasio dengan satuan yang sama. Banyak gigi dibuat berbeda dengan tujuan menghasilkan putaran yang berbeda. Ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya, seperti kalian mengayuh sepeda kalian. Ya.
Jadi di depan itu kelihatannya kayu hanya lambat tapi menghasilkan putaran yang cepat untuk roda. Oke, kita lanjut. Jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan rasa coklat dalam campuran susu coklat. Ya, tentukan gelas mana yang mempunyai rasa coklat yang lebih kuat terhadap setiap kasus dan jelaskan jawaban kalian. Jika kalian tidak pasti, berikan juga alasannya. Nah, seperti ini. Kasus pertama, ya, pada gelas A ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk dan pada gelas B tambahkan 1 gelas kecil susu. Ya, gelas A ditambah coklat, gelas B ditambah susu. Nah, tentu saja pertanyaannya tadi, tentukan gelas mana yang mempunyai rasa coklat lebih kuat. Ya, yang ini lebih kuat ya, karena gelas A ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk dan B ditambahkan 1 gelas kecil susu. Untuk kasus 2, ya, gelas A mempunyai rasa coklat lebih kuat karena gelas A dan B mempunyai kepekatan coklat yang sama, tetapi gelas A mendapatkan lagi coklat sedangkan gelas B mendapatkan susu. Ya, oke. Jadi gelas A lebih kuat. Untuk kasus 2 sekarang. Untuk kasus 2, pada setiap gelas tambahkan 1 sendok takar coklat bubuk. Ya, di sini tambah 1 sendok coklat, yang di sini juga ditambah 1 sendok coklat. Ya. Gelas C mempunyai rasa coklat lebih kuat karena gelas C memang lebih pekat coklatnya daripada gelas D. Padahal keduanya diberikan coklat yang sama. Ya, di sini adalah gelas C, di sini adalah gelas D. Oke. Kita lihat C lebih pekat coklatnya ya daripada gelas D. Ya, kalau sama-sama ditambah 1 sendok coklat, ya, maka gelas C tetap memiliki rasa coklat lebih kuat. Pertanyaan yang B, pada setiap gelas ditambahkan 1 gelas kecil susu. Tetap saja, ya, C mempunyai rasa coklat lebih kuat karena awalnya C coklatnya lebih kuat ya, dan lebih pekat coklatnya daripada gelas D, padahal keduanya diberikan banyak susu yang sama. Ya, kasus ketiga, pada gelas C ditambahkan 1 sendok susu dan gelas D ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk. Maka belum dapat dipastikan karena banyak coklat terhadap susu dalam gelas, setiap gelas tidak diketahui, ya kan? Jadi yang D ini kita nggak pasti, yang C ini tambahkan susu, ya, ini tambahkan coklat, tapi awalnya kan kita nggak tahu takarannya berapa. Nah, ini kita nggak ada kepastian. Oke, kita lanjut. 2 takaran susu dan coklat yang berbeda. Nah, 3 siswa memberikan pendapatnya dengan membandingkan rasa coklat pada susu coklat tersebut. Yang A, keduanya memiliki rasa yang sama karena pada gambar kiri dan gambar kanan selisih banyak susu dan coklat adalah 1 gelas. Nanti mana yang benar ya? Yang B bilang, ya, gambaran kanan memiliki rasa coklat yang lebih kuat karena lebih banyak coklatnya. Walaupun selisih banyak coklat dan susu adalah sama untuk gambar kanan maupun gambar kiri. Di sini sama-sama selisih 1. Yang C bilang rasio dari gambar kiri ada 2:1. Ya, coklatnya 2, ya. Jadi rasio coklat dibanding susu adalah, ya, 2:1. Ya, 2:1. Kalau ini rasio coklat dibanding susu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dibanding 4. 5/4. Mana yang lebih banyak coklatnya? Nah, rasio keduanya berbeda sehingga rasa coklatnya juga berbeda. Gambar kiri terasa paling kuat coklatnya karena nilai rasio lebih besar. Besar mana 2:1 dengan 5/4? Tentu saja 2:1 lebih besar daripada 5/4.
Bagaimana sih cara matematis triknya menghitung seperti ini? Ya, kita tinggal ngelikan saja. 4 dikali 2 berapa? 8. Ya kan? 1 kali 5 berapa? 5. Ya, mana lebih besar? 8 apa 5? Kan gitu ya. Maka jelas 8 lebih besar daripada 5. Oke? Jadi jelas jawaban C adalah yang benar. Clear ya? Latihan 3.1 sekarang. Ibu membeli 2,8 kilo mangga dan 4,2 kilo jeruk dan menempatkannya dalam keranjang. Oke? Berapa rasio dari berat mangga terhadap jeruk? Ya, mangga dibanding jeruk. Tentu saja 2,8 dibanding 4,2. Ya, seperti itu cara menghitungnya. Rasio berat mangga terhadap jeruk adalah 2,8 banding 42. Ini bisa disederhanakan menjadi 2 banding 3. Ya, 2 banding 3. Sama-sama kita kalikan 10 dulu. Kemudian kita bagi 7 ya, dan disederhanakan lagi menjadi 2 banding 3 nanti. Apa arti rasio dari nomor A? Ya, untuk 2 kg mangga ada 3 kg jeruk. Ya, rasio 2 banding 3, setiap 2 kg mangga ada 3 kg jeruk. Tunjukkan perbandingan berat mangga dan jeruk dalam diagram kotak. Kalau kita masukkan dalam diagram kotak, perbandingan seperti ini. Ya. Nah, ini garisnya kurang. Nah, seharusnya ada garisnya di sini. Jadi yang 8 bagian itu mangga, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, yang 8 kita arsir mangga, yang 2 kita arsir jeruk, gitu ya. Kita lanjutkan. Sebuah bingkai berukuran 120 dikali 80. Ini 120 berarti panjangnya, ya, lebarnya adalah 80. Berapa rasio panjang dan lebar? Panjang dibanding lebar. Panjangnya berapa? 120. Lebarnya berapa? 80. Kita bisa menyatakannya seperti ini. Rasio panjang terhadap lebar adalah 120 banding 80, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3 banding 2. Apa arti rasio dari nomor A? Artinya untuk setiap panjang 3 cm, lebarnya itu 2 cm. Perhatikan gambar di bawah. Coklat batang terdiri dari campuran, ada di sini ada coklat dan ada gula, ya, ada susu dan gula, ya. Coklat batang terdiri atas campuran susu, gula dan coklat murni. Nyatakan rasio banyaknya susu, ya, terhadap gula, ya, susu dan gula, maaf, terhadap coklat. Oke. Nah, susu dan gulanya 35, ya. Susu dan gula dibanding coklat gitu ya. Jadi 35% itu dibanding 65%, langsung gitu aja. Disederhanakan menjadi 7 banding 13. Jika berat coklat adalah 130 gram, berapa berat susu dan gula? Ya, kita tulis ulang ya. Susu gula dibanding coklat adalah 35 banding 65 tadinya ya, kita sederhanakan menjadi 7/13. Ya, ini kan kita sederhanakan menjadi 7/13. Nah, ini sama dengan, ya, ini C-nya ini dikalikan silang ke sini. Ya. Jadi 7/13 dikali C. Kemudian C kita masukkan 130 gram. C itu coklat ya. Kalau kita hitung dapatnya 70 gram. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan konsep perkalian silang. Yang bagian J, seorang siswa mengatakan bahwa selisih antara coklat murni dengan campuran susu dan gula selalu 30%, berapapun berat coklat batang. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan tersebut? Ya, selisih berat antara coklat murni dan campuran susu gula selalu 30%, berapapun berat coklat batang. Pendapat ini benar adanya karena persentase menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan. Ya.
selisih antara coklat murni dengan campuran susu gula selalu 30%. Ya. Ya, ini dapatnya 30 dari 65 kok nulis 56. 65% dikurangi 35% tadi ya. Ini adalah 30%. Dapatnya angka 30% dari situ. Oke. Kita lanjut. Loh. Yang D ketutup jadinya. Ini Pak Ali hapus dulu. Ya. Oke. Karena seorang siswa mengatakan bahwa penambahan berat sama untuk coklat murni dan campuran susu dan gula selalu menghasilkan rasio yang sama, misalnya 20 gram coklat murni dengan 20 gram susu gula, apakah mendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Ya, pendapatnya salah. Karena rasio menyatakan merupakan perbandingan yang melibatkan operasi perkalian bukan penjumlahan. Ingat ya. Contoh, jika 65 gram coklat murni dan 35 gram susu dan gula masing-masing ditambah 20 gram, maka coklat murni akan menjadi 85 gram dan susu menjadi 55 gram. Kalau kita bandingkan menjadi 17/13. Ya, itu beda. Oke. Padahal perbandingannya tadi 7/13 menjadi 17/13, jadi sudah berbeda. Kita lanjutkan. Carilah informasi tentang kandungan emas 23 karat. Apa artinya emas 23 karat? Berarti emas tersebut memiliki tingkat kemurnian. Jadi total kalau sangat murni 100% 24 karat ya. Kalau 23 karat ya, ini ada 23 dari 24 ya. Jadi kemurnian adalah 23 bagian dari 24 bagian yang ada. Ya, sementara sisanya adalah logam lain yang dicampurkan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan emas. Ya, kalau nggak dicampuri ya nggak bisa jadikan perhiasan. Ya, emas murni itu. Ya. Kalau 22 karat berarti ada 22 bagian dari 24 bagian yang ada. Seperti itu ya. Tentukan persentase emas murni 23 karat. Ya, persentasenya ya adalah 23 bagi 24 kali 99,9%. Sekian ya. Ini persentasenya. 95,7374%. Karena emas murni itu ya dianggap 99,9% gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Tentukan banyak bahan emas murni dan bahan campuran lainnya dalam emas 23 karat jika berat emas 100 gram. Ya. Bahan emas murni adalah 95,7375 gram ya, sesuai dengan angka ini. Sisanya ya 42,2625 gram. Dari mana angka ini? Dari 100 dikurangi 95,7375 dapat 24 ini. Clear ya? Pernahkah kalian melihat alkohol dengan tulisan 70%? Apa artinya alkohol 70%? Ya, larutan alkohol 100% sepenuhnya mengandung alkohol, tidak ada campurannya. Ya kan? Larutan alkohol 100% dengan volume air 100 ml mengandung 100 ml alkohol, seluruhnya adalah alkohol. Nah, kalau 70% artinya apa? Ya, yang 70% adalah alkohol yang ya 70% alkohol, yang 30% adalah campuran. Ya. Campurannya misalnya air. Oke, seperti itu. Ada larutan alkohol sekarang 90%. Artinya apa? Volume alkoholnya 90, volume airnya 10. Itulah 90%. Rasio alkohol terhadap air adalah 9:1. Kalau 80%, artinya apa? Yang 80%, yang 80 bagian adalah alkohol. Misalnya 100 ml gitu ya, 80 ml alkohol, yang 20 ml ada air. Perbandingannya 80 banding 20, kita sederhanakan menjadi 4:1. Kalau 70%, barusan kita
bahas. Yang 70 ml adalah alkohol, yang 30 ml adalah air, perbandingannya adalah 7:3. Berapa volume alkohol dari larutan alkohol 70%? Jika volume larutan alkohol adalah 200 ml. Kita tinggal ngalikan. Ya. Ada 70% alkohol sebanyak 140 ml dan airnya 160. Dapatnya dari mana ini? Ya langsung saja. Ini adalah dapat dari 200 kali 70 ya. 0,7 maaf, 0,770% itu. Ya, mendapat 140. Ya, kalau 60 dapatnya dari mana? 200 dikali 0,7. Ya. Ada 70% alkohol sebanyak 140 ml. Ya. Sisanya kan air. 0,7 0,3 ini. Airnya kan tinggal 0,3 ya. Jadi alkoholnya 0,7, tentu saja airnya adalah 0,3. Ya, perbandingannya kan 7:3. Jadi 0,7 dari mana? 70/100. 0,3 dari mana? 30/100. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tuliskan 70% dalam bentuk pecahan per 100 ya. Kita mudah aja, 70% adalah 70/100 gitu aja. Ya. Sekarang ini Pak Ali hapus dulu ya karena tertutup. Arsirlah pecahan yang menyatakan 70%. Ya, 70% ya ada 7 bagian yang kita arsir ya. Yang sisakan 3 bagian saja. Ya, seperti ini. Jadi yang biru ini menyatakan alkohol nanti ya. Kita lanjutkan. Perhatikan tabel 3.3 di bawah ini. Berapa rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan? Nah, rasio siswa SD yang putus di daerah pedesaan terhadap perkotaan adalah 0,39 banding 0,36. Ya. Adalah 13/12. Ya, di sini ada daerah kota, ya, ada daerah pedesaan. Ya, SD dan sederajatnya adalah 0,36 dan ini apa? Pedesaan terhadap perkotaan ya, pedesaan dulu. Ya, jadi pedesaan 0,39 dibanding perkotaan 0,36. Kita sederhanakan jadi 13/12. Untuk menyederhanakannya kalikan dengan 100 dulu. Setelah dikalikan dengan 100 baru kita bagi dengan angka yang sama, yang keduanya habis dibagi seperti itu. Artinya jika ada 3 siswa pedesaan yang putus sekolah, maka 12 siswa perkotaan putus sekolah. Ya, itu perbandingan 13/12. Oke. Nomor 7, seutas tali panjangnya 2,4 meter akan digunakan untuk memagari suatu luas persegi panjang dalam rangka penelitian ekosistem kebun sekolah. Tentukan berapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar, gunakan bilangan bulat. Ya, beberapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar panjang diberikan dalam tabel. Ya, keliling adalah 2,4 meter, kalikan 100 menjadi 240 cm. Jumlah panjang dan lebar adalah 120. Ya. Jadi kita punya rumus keliling. Ya. Keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kalau kelilingnya 240 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama-sama dibagi 2, maka ini akan menjadi 120, itu sama dengan panjang tambah lebar, sama-sama kita bagi 2. Ya, cara mendapatkan angka 120 itu seperti itu. Jumlah panjang dan lebar adalah ini. Oke, buatlah tabel yang berisikan panjang, lebar, dan rasio. Contoh diberikan di bawah ini. Ya, nah kalian coba kalau ada kemungkinan lain silakan. Ya, kalau panjangnya 100, lebarnya 120. Kalau total kan 20. Kalau total kan 120. Ini 5:1. Kalau panjangnya 90, lebarnya adalah 30, ada 3:1. Kalau panjangnya 80, kalau dijumlah harusnya 120 intinya.
Kalau 80 lebarnya 40 adalah 2:1. Kalau panjangnya kita bikin 70, lebarnya bikin 57:5. Silahkan kalian cari rasio yang lain ya. Oke, intinya kalau ini dijumlah harus 120 ya. Kalau ini dijumlah harus 120. Kalian cari angka-angka kalau dijumlah 120 terus kalian bandingkan. Ini kalau dijumlah ya 120. Paham ya? Karena kita jumlah panjang dan lebarnya diinginkan 120, hitung-hitungannya dari sini. Oke. Bidang miring digunakan karena memudahkan untuk pemindahan benda ke tempat yang lebih tinggi. Kemudahan ini dinyatakan dalam rasio panjang. Di sini adalah panjang dari panjang bidang miring terhadap ketinggiannya. Maaf, panjangnya bidang miring di sini ya. Paling salah tempat. Jadi panjang bidang miring ya dibanding ketinggiannya. Ya. Panjang bidang miring adalah di sini ya. Di sini panjang bidang miring, ketinggian adalah ini. Ketinggian. Oke. Jadi ini harusnya tegak lurus. Oke. Bidang miring ya, panjang bidang miring, ketinggian bidang miring. Kalau panjangnya 150 dan tingginya 100, kalau 100 dan 50, 120 dengan 40 ya. Menurut kalian bidang miring mana yang paling memudahkan untuk memindahkan drum? Jelaskan jawaban kalian. Panjang untuk yang A ya, panjang banding tinggi adalah 150 banding 100 atau 15 banding 10 atau 3 banding 2. Untuk yang B ya, panjang banding tinggi adalah 100 dibanding 50 atau 2 banding 1. Untuk yang C, panjang banding tinggi adalah 120 bagi 40 ya. Kita sederhanakan menjadi 3 banding 1. Ya, kita sudah punya rasio masing-masing ya. Bidang miring C mempunyai rasio terbesar sehingga paling memudahkan. Rasio antara panjang dengan tinggi yang terbesar semakin memudahkan. Seperti itu ya simpulannya. Jadi juaranya adalah C, 3 banding 1 ini paling besar. Oke. Seorang siswa SMP mengatakan rasio 31 banding 61 lebih kecil dari rasio 1 banding 2. Setuju kalian dengan pendapatnya? Bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya kan kalian bisa menggambar diagramnya atau menghitungnya. Ya. Nah, cara cepatnya seperti ini, 31 banding 61 ya per 61 lebih besar atau lebih kecil dari 1/2. Kita kalikan. Ya, 2 kali 31 adalah 62, 61 kali 1 adalah 61. Maka jelas ya 62 ini lebih besar daripada 61. Gitu ya. Oke. Di sini komodo. Komodo merupakan hewan yang hanya terdapat di Indonesia, hewan endemik ya namanya. Khususnya di sebelah timur Pulau Flores. Komodo termasuk hewan yang dilestarikan agar tidak punah. Komodo dewasa dapat berjalan sejauh 11,2 km per hari, sedangkan komodo anak ya berjalan 2000 meter per hari. Ingat ini dalam kilometer, ini masih dalam meter ya. Tentukan rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo. Rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo adalah ini jadikan meter dulu ya, 11,2 dikali 1000 ya meter. Ini akan menjadi 11.200. 11.200 inilah kita bandingkan dengan 2000 ya. Dengan menyederhanakan maka kita dapat perbandingan 28 dibanding 5. Oke, clear ya. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan kita. Akhir dari video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.